Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum Hinata datang ke dunia Tensura, di dunia sebelumnya Hinata telah membunuh ayah kandungnya sendiri demi menyelamatkan ibunya. Meski laki-laki itu sering menyakiti hati ibunya Hinata, namun ibunya sangat mencintai suaminya. Selepas kejadian itu, ibunya menjadi penganut agama yang taat agar dapat menghadapi kematian suaminya tersebut. Hinata pun menjadi ketakutan, seakan-akan ia membayangkan ibunya telah membenci Hinata disebabkan karena membunuh ayah kandungnya sendiri. Lalu ketika Hinata sudah berpindah ke dunia Tensura, ia sangat bersyukur karena dapat melepaskan ibunya dari rasa sakit akan keberadaannya. Sampai akhirnya, Hinata bertemu dengan Shizu di dunia Tensura. Shizu adalah orang pertama yang sangat ia percayai di dunia Tensura. Namun karena takut pengalaman di dunia sebelumnya kembali terulang dan Shizu menjadi benci kepada Hinata. Alhasil, ketika ia sudah berhasil menguasai seluruh kemampuan berpedang dari Shizu, Hinata memilih pergi sebelum hal buruk itu kembali terjadi. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu dan Hinata sekarang dikenal sebagai pelindung umat manusia. Terlepas dari kerjasamanya dengan Roy Valentine agar dapat mewujudkan impiannya, yaitu membuat dunia yang damai tanpa adanya peperangan. Segala cara akan ia tempuh untuk mewujudkan impiannya tersebut. Namun, Hinata saat ini dihadapkan pada kondisi yang sangat buruk, di mana ia harus berhadapan dengan penguasa hutan besar Jura, sekaligus pemimpin dari para monster, yang tidak lain adalah Rimuru Tempest. Lantas Hinata mencoba mengukur kekuatan Rimuru dengan menggunakan skill unik miliknya. Namun, meski sudah menggunakan skill uniknya, Hinata tidak berhasil mengukur kekuatan Rimuru. Sehingga membuat Hinata menarik kesimpulan bahwa kekuatan Rimuru sekarang sudah setara dengan Demon Lord Ruminas Valentine. Kemudian, Hinata mengambil pedang Dragon Booster pemberian dari para sage dan lalu membuangnya. Karena menurut Hinata, pedang itu tidak akan membantunya mengalahkan Rimuru, sehingga ia mengganti senjatanya dengan pedang kelas legenda pemberian Ruminas, yaitu pedang Moonlight. Senjata itu juga dulunya digunakan oleh para pahlawan untuk menghadapi ancaman para naga dan monster lainnya. Dan hanya orang-orang terpilih saja yang dapat menggunakan senjata tersebut. Lalu Hinata pun mengarahkan senjatanya itu ke arah Rimuru. Ketika Rimuru mengetahui kalau Hinata memilih untuk bertarung dengan dirinya, ia pun mengeluarkan katananya untuk melayani tantangan dari Hinata. Serta dengan menggunakan skill Urielnya, Rimuru menyelimuti katana itu dengan aura sihirnya. Dan mereka pun saling beradu pedang. Meskipun gerakan mereka sangat cepat, Hinata ataupun Rimuru masihlah menguji kemampuan satu sama lain. Ketika masih beradu pedang dengan Hinata, Rimuru juga masih memikirkan tentang tujuan dan maksud kedatangan Hinata ke negara Tempest. Meskipun Rimuru sudah meminta tolong kepada Raphael untuk mencari tahu, namun Raphael juga tidak bisa menjawab pertanyaan dari Rimuru. Sedangkan di sisi Hinata, ia sedikit kesal dengan aturan hukum alam di dunia Tensura, di mana ia diharuskan secepat mungkin untuk mengalahkan Rimuru. Karena meski kemampuan beradu pedang mereka sudah setara, namun tubuh seorang manusia tidak akan sanggup terlalu lama menggunakan skill-skill yang ia pergunakan. Jadi, semakin lama pertarungan terus berlangsung, maka peluang Hinata memenangkan pertarungan akan semakin kecil. Bahkan Hinata sempat menyeka darah yang menetes dari dalam hidungnya. Itu disebabkan karena Hinata sudah menggunakan beberapa skill uniknya untuk membaca atau memprediksi serangan dari Rimuru. Namun amat sangat disayangkan, Rimuru dapat dengan mudah menghalau seluruh serangan tersebut. Alhasil, Hinata merubah serangannya dengan tempo yang lebih cepat, dengan memanfaatkan keunggulannya memiliki keterampilan berpedang yang sangat hebat. Sehingga Hinata sekarang tinggal menunggu Rimuru membuat sebuah celah, agar dirinya dapat membuat Rimuru segera menemui ajalnya. Rimuru pun sedikit terkejut saat menyadari serangan Hinata mulai semakin cepat. Lantas sedikit demi sedikit Rimuru mulai memperhatikan serangan-serangan itu. Ia sempat melihat sedikit senyum keluar dari mulut Hinata, seolah-olah Hinata sangat yakin akan memenangkan pertarungan itu. Di saat itulah Rimuru menyadari, kalau semua serangannya telah dibaca oleh Hinata. Perlahan-lahan Rimuru dibuat terpojok oleh tarian pedang Hinata yang sangat hebat. Dan pukulan beruntun yang dilancarkan Hinata merobek pakaian Rimuru. Rimuru yang sudah terpojok segera meminta pertolongan Raphael. Raphael pun langsung menyodorkan sebuah skill baru kepada Rimuru, yaitu skill Predict Future Attack. Yang mana skill itu merupakan skill yang dimiliki oleh Hinata sampai membuat Rimuru terpojok. Skill ini dapat membuat penggunanya dapat melihat garis-garis serangan yang akan mengarah kepada dirinya, atau bisa dikatakan, Rimuru sekarang dapat melihat masa depan untuk membaca serangan dari Hinata. Alhasil, Rimuru kembali percaya diri dan mengembalikan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Hinata. Sampai-sampai Rimuru hampir berhasil merebut pedang Hinata dari tangannya.
Namun amat sangat disayangkan, Hinata yang menyadari perubahan pada diri Rimuru, seketika menjauh dan berada di jarak yang aman. Hinata sangat terkejut melihat perubahan pada diri Rimuru, seakan-akan Rimuru berubah menjadi orang yang berbeda. Meskipun dirinya lebih unggul dalam keahlian berpedang, Hinata menyadari kalau Rimuru mendapatkan kemampuan yang membuat dirinya semakin sulit memenangkan pertarungan, yaitu dapat melihat masa depan. Menyadari peluang kemenangannya yang semakin menipis, Hinata mencoba bernegosiasi dengan Rimuru, di mana Hinata mengajukan sebuah permintaan yang hampir sama dengan yang Xion lakukan kepada Reynal beserta ke-100 kesatria suci gereja barat. Kali ke pertarungan Rimuru dengan Hinata. Jadi Hinata meminta Rimuru untuk menahan serangan terkuatnya. Jika Rimuru dapat menahan serangan itu, maka Hinata akan bersedia mengaku kalah. Namun Hinata juga memperingatkan Rimuru kalau serangan yang ia lancarkan akan sangat berbahaya. Raphael juga mengkonfirmasi perkataan dari Hinata. Meski Hinata tidak mengeluarkan niat untuk membunuh Rimuru, tapi Hinata memang akan menggunakan serangan terkuatnya. Rimuru sedikit menyadari keanehan terhadap sikap Hinata. Namun ia memutuskan akan memikirkannya setelah Rimuru berhasil mengalahkan Hinata. Rimuru pun menyetujui permintaan Hinata dengan sebuah syarat, yaitu jika Rimuru dapat menahan serangan terkuatnya, ia ingin Hinata berjanji untuk tidak mengganggu negara Tempest lagi. Hinata pun langsung menyetujui syarat tersebut. Di sini kita diberitahu isi surat dari Rimuru kepada Hinata yang sebenarnya. Yang mana sebenarnya, Rimuru mengajak Hinata untuk berunding terlebih dahulu daripada harus melakukan pertarungan. Dan di saat Rimuru masih mengingat-ingat isi surat itu, Hinata mulai bersiap mengeluarkan serangan terkuatnya. Di sisi lain, para bawahan Rimuru dan Hinata terlihat sudah menyelesaikan pertarungannya masing-masing. Yang mana Benimaru dan yang lainnya berhasil mendapatkan kemenangan ketika Rimuru masih sibuk bertarung dengan Hinata. Xion yang juga sudah menyelesaikan tugasnya diikuti para kesatria suci yang berada di belakangnya, mulai mendekat ke medan pertempuran terakhir. Mereka semua ingin melihat pertarungan terakhir antara Rimuru Tempest pemimpin para monster sekaligus seorang Demon Lord dengan kesatria suci terkuat pelindung umat manusia, yaitu Hinata Sakaguchi. Tak lama kemudian, Hinata meluncurkan serangan terkuatnya, yaitu Melt Slash, di mana cahaya terang langsung menyelimuti seluruh tubuh Hinata, dan dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Hinata pun menerjang Rimuru dengan pedang yang mampu mengusir dan menguapkan semua jenis kejahatan. Meskipun Hinata tidak menargetkan kepala dan hanya mengarahkannya di bawah perut Rimuru. Serangan itu sempat membuat Raphael sedikit panik. Namun berkat saran dan bantuan dari Raphael, Rimuru dapat selamat dan menghentikan serangan terkuat dari Hinata, di mana ia menggabungkan ultimate skill Belzebut Lord of Gluttony dengan Raphael yang menggunakan skill Predict Future Attack. Sehingga Raphael yang akan menentukan titik di mana serangan-serangan Hinata mengarah ke tubuh Rimuru, sementara skill Belzebut yang akan menelan semuanya tepat di mana serangan itu menghantam tubuh Rimuru. Bahkan pedang Hinata juga ikut terhisap oleh kehebatan skill Belzebut milik Rimuru. Dan pada akhirnya, dengan mengorbankan lebih dari 70% energi sihir miliknya, Rimuru berhasil selamat dari serangan terkuat dari Hinata Sakaguchi. Hinata pun langsung tertawa melihat serangannya itu dapat dihentikan oleh Rimuru. Namun amat sangat disayangkan, tiba-tiba petir putih yang sangat panas menembus dada Hinata. Di sisi lain, di tempat yang jauh dari medan pertempuran, tepatnya di ruang pemakaman di kota Night Garden, sang ratu mimpi buruk dan penguasa malam, yaitu Demon Lord Ruminas Valentine sedang memeluk sebuah peti mati. Peti mati itu berisikan seorang wanita yang sangat Ruminas cintai. Meskipun setiap Ruminas menyentuh peti mati itu akan membakar kulitnya, hal itu malah ia anggap sebagai suatu kebahagiaan tersendiri bagi dirinya. Namun, bahkan untuk seorang Demon Lord sekelas Ruminas Valentine, ia tidak mampu untuk menghancurkan peti mati itu. Tapi Ruminas meyakini, kalau suatu saat nanti ia dapat melepaskan seorang gadis yang masih tertidur di dalam peti mati tersebut. Tak lama kemudian, Kaisar Suci Louis datang menghampiri Ruminas untuk memberikan sebuah informasi. Yang mana Louis memberitahu Ruminas, kalau Hinata telah pergi ke negara Tempest untuk membunuh akar dari semua kejahatan, yang tidak lain adalah sosok Rimuru Tempest. Meskipun pada awalnya Louis memutuskan untuk membiarkan Hinata dan mengawasinya terlebih dahulu, namun situasinya sekarang malah semakin memburuk. Setelah mendengar informasi tersebut, karena Ruminas tidak mau kalau Hinata sampai terbunuh. Tanpa pikir panjang Ruminas dengan didampingi kedua bawahannya, ia pun langsung bersiap menyusul Hinata ke medan pertempuran.